Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif, dalam Breaking News Forum News Network. Yang saya dan kita semua khawatirkan, akhirnya benar-benar terjadi. Bantuan sebesar 2 triliun yang diserahkan oleh keluarga Akiditio itu hanya bodong, cuma prank. Polda Sumatera Selatan sudah menetapkan Herianti, anak perempuan Akiditio, sebagai tersangka. Belum ada pengumuman resmi tentang status Herianti, tapi wartawan menyaksikan polisi menjemput Herianti dan membawanya ke Polda Sumatera Selatan lepas tengah hari tadi. Kepada media, seorang sumber di Polda Sumatera Selatan mengakui bahwa Herianti sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau benar bahwa Herianti menjadi tersangka, maka peristiwa ini bisa kita masukkan sebagai salah satu prank of the decade. Bahkan jangan-jangan bisa masuk sebagai prank of the century. Prank dekade ini atau prank abad ini. Padahal seperti ditulis oleh wartawan senior Ilham Bintang, Museum Rekor Indonesia pimpinan Jaya Suprana itu tengah bersiap-siap mencatatnya sebagai rekor sumbangan terbesar dan akan memberikan sertifikat. Itu dengan catatan kalau sumbangan itu benar. Kalau benar, sumbangan itu memang sangat layak masuk Museum Rekor Indonesia. Bahkan sebenarnya juga layak itu masuk ke rekor dunia karena kan berkaitan dengan profil dari Akiditio sendiri. Dia bukan orang kaya di Indonesia, bukan juga orang kaya di dunia, tapi sumbangannya itu memang sangat luar biasa besar. Coba bandingkan misalnya dengan sumbangan yang diberikan oleh salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates. Dia memberikan sumbangan untuk penanganan COVID ini sampai sekarang tercatat sekitar 300 juta US dollar. Atau kalau kita rupiahkan itu mencapai 4,3 triliun rupiah. Jadi sumbangannya Akiditio ini hampir separuh dari sumbangan Bill Gates. Nah, tapi saya kemarin mengingatkan juga, jangan dibandingkan antara Bill Gates dengan Akiditio. Bill Gates adalah orang terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia, sementara Akiditio tidak masuk orang terkaya di Indonesia pun tidak. Dia hanya pengusaha lokal di Palembang, Sumatera Selatan, dan juga orang Palembang sendiri juga banyak yang tidak mengenal Akiditio. Jadi dia ini sebenarnya pengusaha biasa-biasa saja. Tapi yang membuat tidak biasa-biasa saja itu sejumlah sumbangannya itu loh, yang sampai 2 triliun. Sekali lagi, 2 triliun rupiah. Sumbangan Akiditio ini juga sempat disebut-sebut oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Bambang Susatyo menyebutnya memang dia hanya kalah dibandingkan dengan Bill Gates. Dan seperti pengakuan Bambang Susatyo, menurut Bambang dia ini memang orang yang sangat dermawan. Dia punya perusahaan kecap, tapi punya banyak kelenteng di Palembang. Kasus ini jelas sangat menghebohkan. Banyak sekali nama besar yang dipermalukan oleh aksi Herianti ini, putri dari Akiditio. Para pejabat lokal di Sumatera Selatan yang secara resmi menerima sumbangan, itu mulai dari Kapolda, yang dipercaya menerima sumbangan, sampai Gubernur Sumatera Selatan, dan Rem Palembang, dan pejabat lainnya, sekarang ini pasti kelimpungan. Betapa malunya mereka, karena mereka pada waktu itu yang menerima secara resmi. Belum lagi kita juga menyebut nama besar nih, Profesor Hardy Darmawan. Profesor Hardy Darmawan ini seorang dokter keluarga Akiditio, ini yang menjadi perantara dan mempertemukan dia dengan Kapolda Sumatera Selatan untuk menyerahkan sumbangan itu. Sumbangan Akiditio ini memang sempat membuat geger. Semula dikabarkan sumbangan akan cair pada hari Rabu, tanggal 20 Juli. Ini rujukannya lagi-lagi adalah tulisan dari wartawan senior, kolumnis senior, Dahlan Iskan. Dia menulisnya sampai 4 seri pada waktu itu. Nah, kemudian Profesor Hardy Darmawan itu yang menjadi perantara bantuan itu di podcastnya Helmi Yahya, ini kebetulan juga orang Palembang, itu dengan sangat yakin menyatakan bahwa bantuan itu sudah diserahkan. Belakangan seperti dikabarkan oleh Dahlan Iskan, dana itu akan dicairkan hari ini, Senin tanggal 2 Agustus 2021. Narasumber dari Dahlan Iskan disebut-sebut adalah seorang dokter cantik dari Palembang juga yang menjadi sahabat dari Herianti. Dokter cantik ini mengaku bahwa dia pernah diajak oleh Herianti untuk mencairkan dana Akiditio itu di sebuah bank di Singapura. Karena itu dokter cantik tadi kemudian memberikan pinjaman sampai 3 miliar kepada Herianti. Cuma masalahnya setiap kali Herianti ditagih kapan pinjamannya akan dibayar, itu Herianti selalu menunda-nundanya. Ini kalau dalam bahasa orang Betawi sebutnya tarsok, entar besok. Jadi memang agak tidak meyakinkan ini profil Herianti ini sebagai anak seorang triliuner gitu, karena ini triliun, profilnya memang tidak meyakinkan. Rumahnya di Palembang juga biasa saja. Nah, mengapa polisi sudah menangkap
Herianti, padahal kan janjinya hari ini akan dicairkan. Pasti polisi punya bukti dong bahwa sumbangan itu bodong. Sejak awal kita memang curiga ya dengan besarnya sumbangan itu. Apalagi profil Herianti ini sekali lagi saya nyatakan tidak meyakinkan dia sebagai orang yang mewarisi harta sampai triliunan rupiah. Kisah Herianti ini mengingatkan kita pada berbagai kisah serupa dan ini terjadi membentang sejak Orde Lama zaman Bung Karno sampai sekarang zaman era reformasi, Orde Reformasi. Seperti saya sebut sebelumnya di masa Bung Karno ada cerita tentang Raja Idrus dan Siti Markonah. Ini dua orang pasangan yang mengaku sebagai ratu dan raja suku Anak Dalam di Sumatera. Mereka mengaku punya harta karun yang bisa digunakan untuk membantu pemerintah Indonesia yang saat itu kekurangan dana. Zaman Pak Harto itu ada namanya seorang perempuan dari Aceh namanya Cut Zahara Fona. Ini modusnya bukan harta karun, tapi pada waktu itu dia mengaku hamil dan anaknya itu sudah bicara, anaknya sudah bisa berbicara dari dalam kandungan. Belakangan terbukti dia menempatkan tape recorder di perutnya. Zaman Megawati ada nih soal harta karun juga, yakni yang disampaikan oleh Menteri Agama Said Agil Munawar. Pada waktu itu dia mengaku mendapat bisikan dari seorang paranormal bahwa di situs Batu Tulis Bogor ada terpendam harta karun. Jadi kalau digali harta karun ini bisa digunakan untuk membantu pemerintah Indonesia yang saat itu juga sedang mengalami krisis keuangan. Tapi lagi-lagi itu juga merupakan hoax. Zaman SBY ada Blue Energy. Ini ada seorang yang mengaku bisa mengubah air laut menjadi bensin. Ini luar biasa, makanya kemudian disebut sebagai Blue Energy oleh Pak SBY. Jadi energi yang biru yang tidak mengotori, mencemari lingkungan karena bukan energi fosil tapi dari air laut. Nah sekarang di era Jokowi ada kasus sumbangan dari Aki Ditio. Memang sumbangan ini tidak diberikan kepada Pak Jokowi. Untung saja ya ini tidak diberikan kepada Pak Jokowi. Saya sungguh berduka, bersedih untuk Pak Aki Ditio yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Pengusaha dari Palembang ini katanya meninggal pada tahun 1989, jadi sudah lebih dari 30 tahun lalu. Tiba-tiba ini sekarang jenazahnya diusik dan dibangkitkan dari kubur dengan hoax yang dilakukan oleh putrinya yakni Herianti. Sebenarnya saya sudah berkali-kali menyinggung bahwa sebagai wartawan itu kami diajarkan untuk setiap kali mendengar berita, apalagi yang sifatnya too good to be true, terlalu indah untuk dipercaya, itu kita harus bersikap skeptis sampai kita menemukan fakta sebaliknya. Jangan gampang euforia kalau jadi wartawan itu. Makanya begitu mendengar dan membaca berita itu, saya mencoba menahan diri, mencerna, kemudian mencari fakta, dan mengembangkan sikap skeptisisme tadi. Saya tak larut dalam euforia media massa yang melambungkan puja-puji kepada keluarga Aki Ditio. Kalau sudah begini, bagaimana kita harus bersikap? Biarkan polisi bekerja, membongkar kasusnya. Karena sebenarnya kalau dari sisi hukumnya ya, atau delik hukumnya ini kasusnya kasus pidana biasa saja ini. Menyebarkan kabar bohong, dan untungnya ini tidak menyebabkan keonaran, tapi hanya menyebabkan euforia. Saya nggak tahu apakah itu bisa juga disebut menyebarkan kabar bohong dan menimbulkan keonaran. Yang jelas yang sangat onar jelas di Palembang atau di sekitar rumah dari Herianti ini. Tetangga-tetangganya jelas merasa tidak nyaman karena setiap hari itu puluhan wartawan nongkrong di rumah Herianti, mengamati dari detik ke detik pergerakan mereka di rumah itu. Barangkali kalau mau dikait-kaitkan dengan keonaran itu adalah dikaitkan dengan pekerjaan para buzzer. Karena buzzer ini menggunakan isu sumbangan 2 triliun dari Aki Ditio ini untuk menyerang umat Islam. Atau yang mereka biasa sebut sebagai kadrun. Narasinya ini yang saya kira tidak enak itu. Mereka menyatakan bahwa kadrun sibuk mengumpulkan sumbangan dana untuk membantu Palestina, sementara Aseng menunjukkan nasionalismenya membantu negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang kesusahan. Sudahlah, nggak perlu kita membahas buzzer. Kerjanya memang memecah belah anak bangsa. Mari kita bersatu. Situasi bangsa ini benar-benar tengah sulit. Krisis multidimensi sedang melanda. Jangan ditambah-tambah dengan narasi yang memecah belah anak bangsa. Kalau buzzer itu seperti perbincangan saya dengan salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Khalil Nafis, dia memang menyebutkan bahwa buzzer itu sama dengan pemakan bangkai saudaranya sendiri. Karena mereka suka adu domba, fitnah, dan pecah belah. Saya Hersman Arif, tetaplah terus mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.